Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ini ramai banget ya, was di sana sini ya. Orang ngomongin soal wacana duet Anies Kaesang untuk Pilgub DKI 2024 ini. HP saya nih teman-teman ya, nggak berhenti-berhenti di WA, diteleponin ya oleh teman-teman media untuk memastikan apa betul isu yang beredar ini bahwa Pak Anies akan maju di Pilgub DKI bersama Mas Kaesang, ketua umum saya di PSI. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, perlu saya disclaimer dulu ya bahwa video ini bukan statement saya dalam kapasitas sebagai juru bicara maupun ketua DPP PSI atau setidaknya bukan sebagai kapasitas saya sebagai kader PSI lah ya. Ini adalah statement pribadi saya. Gini, jadi awal mulanya isu ini berhembus ya ketika Mas Kaesang di sebuah podcast berseloroh itu bercanda lah ya. Jadi beliau bilang yang intinya gini lah, ya bisa aja beliau maju pilkada dan bisa aja dengan siapapun gitu termasuk Pak Anies. Nah, media kemudian menangkap ini sebagai sebuah sinyal dan mulai deh heboh, bergulir terus gitu. Pak Anies ketika diwawancara ya menanggapi isu ini jawabannya ya normatif mengambang aja lah ya, nggak bilang setuju atau setuju gitu ya. Nah, terakhir nih, ini nih yang paling membuat isu ini makin heboh bergulir. PKB DKI Jakarta secara mengejutkan telah mendeklarasikan arah usungannya di pilkada ini ke Pak Anies Baswedan. Tapi sebenarnya bukan bagian ini nih yang mengejutkan lah gitu ya. Melainkan ya Ketua PKB DKI di hajatan deklarasi dukungan kepada Pak Anies tersebut secara terbuka mengatakan beliau berharap duet Anies Kaesang ini jadi gitu. Jadi Ketua PKB DKI Pak Hasbiallah ya bilang begini, mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaesang. Nah teman-teman, menurut saya duet ini nggak akan terjadi. Sekali lagi ya, ini pendapat pribadi saya, bukan institusi. Kenapa nggak bakal terjadi? Begini, pertama ya, memang betul Pak Anies menurut survei sementara ya untuk saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi di DKI. Tapi ya kan rasanya nggak mungkin lah PSI hanya melihat elektabilitas dalam menentukan siapa yang akan diusung di DKI. Tapi juga kredibilitas dan kapasitas. Kalau misalnya ya partai nanyain saya soal kapasitas Pak Anies, menurut saya DKI dipimpin oleh Pak Anies ya yang berhasil cuman integrasi moda angkutan umum aja. Sisanya gagal. Naturalisasi sungai misalnya, tingkat keberhasilannya 0% alias nggak dikerjain. Sementara normalisasi sungai yang pernah dikerjakan Gubernur Ahok itu dihentikan. Jadi normalisasi diberhentikan, naturalisasi nggak dikerjain. Rumah DP 0, nah ini contoh kedua, bukan cuman gagal, tapi juga bohong. Dan dalam proses pengadaan lahannya ya di Munjul, itu juga terjadi praktik korupsi kok. Gagal karena capaiannya nggak sampai 1% dari target awal, bohong karena waktu kampanye dijanjikan buat warga miskin, taunya buat kelas menengah. Belum lagi kalau kita bicara jakpreneur ya, di era Pak Anies yang diklaim sukses capai target, kata Pak Anies ya. Taunya bukan target usahawan baru cetakan jakpreneur yang angkanya itu dianggap sukses, melainkan jumlah pendaftar. Nah ini ngapain Pemprov ngumpulin pendaftar dan diklaim sebagai kesuksesan. Nah itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, kenapa menurut saya PSI nggak akan usung Pak Anies adalah soliditas Koalisi Indonesia Maju itu sendiri atau KIM. Ya. Saya ingat ya, PSI pernah mengusung gagasan koalisi permanen yang kebersamaan ini terus dipegang ya sampai ke level pilkada. Misalnya oke lah ya, kadang dinamika politik di daerah itu kadang ya itu beda dengan nasional. Tapi ini Jakarta bro, dinamika politik di Jakarta itu magnitudenya 11-12 dengan nasional. Sementara Gerindra udah jelas ya keluarkan rekom untuk Kang Emil atau Pak Ridwan Kamil ya Gubernur Jabar. Dan ya sisanya silakanlah teman-teman interpretasikan sendiri kira-kira apa maksud saya pada poin ini. Nah, yang ketiga, udah jelas ya, PSI akan mengusung tokoh yang sesuai dengan DNA PSI, yaitu anti korupsi dan juga anti intoleransi.
Poin DNA anti intoleransi ini teman-teman yang menurut saya pribadi bertentangan dengan rekam jejak Pak Anies yang sempat dijulukin Bapak Politik Identitas. Nah, bahkan dalam pidato pembukanya sebagai Gubernur DKI ya tahun 2017 lalu, Pak Anies menggunakan frasa pribumi. Jadi ya benar-benar nggak pantas sih kalau menurut saya. Lalu kalau bukan ke Pak Anies, Mas Kaisang atau PSI ya, arah dukungannya itu akan kemana? Nah, kita lihat aja nanti teman-teman. Semua masih sangat cair ya. Oke lah ya, segitu aja sedikit belak-belakan UKI ya. Dan sekali lagi saya berbicara bukan atas nama institusi, tapi atas nama pribadi. Saya sendiri Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.